pembuat hadis lah. Yang menulis ini hadis siapa? Yang menulis? Menurut riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu hadis-hadisnya. Siapa yang tulis itu? Oh, jadi kamu mengingkari? Bukan saya mengingkari, saya tanya. Karena kamu lebih pandai daripada ulama, oke? Yang menulis itu adalah para pengarang hadis. Namanya siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu siapa? Udah, kamu dibawa dulu. Ini kamu muter-muter aja, Bingung, muter-muter Bukhari siapa, Bukhari. Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah, yang berdaulat di hidupmu. Nah, menjadi Muslim sebaliknya, menjadikan Allah dan Muhammad yang memerintah dalam hidupmu. Makanya orang Muslim tuh kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, karena Muhammad lagi memerintah gitu loh di dalam hidupnya. Silakan Emilina, nyalakan kamera, yuk. Bapa, Yesus dan Roh Kudus berbeda, tetapi satu. Ya, Bang Idris. Nah, maksudnya. Ya, Emilina. Gimana? Sudah nangkepkah yang saya maksud, Emilina? Sampai sekarang masih Muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah jadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya. Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? Iya, betul. Iya. Abang Idris. Ya. Jadi sebaliknya menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? Iya. Ya, setuju Abang Idris. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun, tahu pensiun? Ya, tahu Abang Idris. Saya cakap saja, nanti saya cakap baru Abang Idris. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya. Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. Iya. Air kencing onta pun di tenggaknya. Nih. Ya kan itu Abang Idrisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya, dorong mungkin buatkan itu obat lah Abang Idris. Ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh begitu, minum tea ya. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. Ya. Lalu Anda minum. Ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu, jadi Lina. yang Abang Edisnya di sini live-nya Abang Edis ya selalu ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Banyak. Ya, Abang Edisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak, tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini Lina, kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mu'alaf. Oh, mu'alaf. Ya, paham. Kalau waktu dia sempat mu'alaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. Ya. Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis, dulunya suka bergaduh dengan Edis, sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus.
Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Nggak se apa namanya, segampang membalikkan telapak tangan. Memang butuh proses. Iya. Makanya Itu yang saya secara sarankan kepada Abang Edis, saya cuman pergi sini naik, saya cuman bertanya sama Abang Edis ini. apa itu? Silakan. Kenapa Abang Edis itu selalunya cari aja yang orang Muslim, bukannya cari yang lain? Begitu, yang orang agama di sana di luar banyak, Abang Edis. Karena kebetulan yang membicarakan iman kami itu dari pihak Muslim. Muslim. Iya, yang Yang suka-suka. Abang Edis tidak tanggung jawab sekarang ini adalah yang Cina-Cina ya, yang India Abang Edis tidak cari. Maksudnya? Ya orang Cina itu kan Abang Edis tidak mau cari. Bagaimana Abang Edis itu cerita dia? Oh, maksudnya kepercayaan-kepercayaan dari ini, dari Yang lokal. Cina-Cina itu. Iya Cina-Cina. Yang Cina itu kan Nah, Abang Edis tidak tahu. saya fokuskan kepada yang Muslim begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini ya, Abang Edis. Pokoknya, yang ini komen loh Abang Edis punya ini rekan-rekan yang pengikut Abang Edis ini. Tidak Coba tidak Abang Edis, enggak maksud dia agama maksud dia, bukan ya dia Abang enggak Edis bermaksud ini. rasis, enggak. Gini, maksudnya begini Lina ya. Ketika kita berbicara tentang agama, kebetulan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyakan Muslim yang membicarakan iman kami Kristen. Makanya saya respon. Saya memberitahukan nih, kalau Anda sebagai Muslim, Anda Muslim itu yang bertahta, yang menguasai hati Anda itu Allah dan Muhammad. Dan kamu sudah setuju dengan itu kan Lina? Iya, iya. Iya. Muhammad itu adalah nabi adalah Nabi Muhammad. Iya, maksud saya begini Lina. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad? Ya kita hormati yang nabi yang utuskan oleh Tuhan lah macam tuh. Kalau misalnya Muhammad bertahta di dalam hatimu, pasti kamu mengikuti Muhammad kan? Ya tidak lah sebab saya ikut itu Gimana? ya aku Berarti Muhammad sudah tidak lagi berkuasa dalam hidupmu, tidak lagi memerintah dalam hidupmu. Karena jika Muhammad memerintah dalam hidupmu, kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini loh, saya kasih contoh-contoh ini orang yang Muhammad memerintah di hatinya ini. Minum kencing onta atau yang ini lagi nih, saya kasih contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh di mana Muhammad telah menguasai hati seseorang. Nih, saya kasih lagi contohnya ya. Nih, ini cium-cium batu ini Lina. Ini adalah orang di mana Muhammad itu ada di dalam kepalanya. Sudah menjadi kepala Muhammad dalam diri seseorang. Akhirnya dia berangkat ke Arab nyiumin batu. Cuman orang tidak sadar itu gitu loh Lina. Coba Lina, makanya Lina, yang harus berkuasa, bertahta di dalam hatimu itu haruslah Edis. Tuhan Yesus, jangan Muhammad. ya makin hari kita bingung kita Gimana Lina ini? Gitu Lina ya. Boleh-bolehnya Abang Edis cakap itu kepala botak. Loh, ini adalah contoh orang di mana Muhammad itu sudah mengendalikan hidupnya. Ya Abang Edisnya selalu ada orang dicakap di Al-Quran ya Abang Edis. Itu kepala botaknya. Jadi begitu Lina mengenai pertanyaanmu, kenapa saya tidak menginjili yang lain-lain seperti dari agama dari India, begitu tidak. Karena mereka tidak pernah ngomong-ngomongin kami, begitu. Tapi itu pun ya kita beritakan kepada semua orang. Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Injil sudah sampai kemana? Injil sampai kepada setiap negara. Injil sampai ke Jepang, Injil sampai ke Indonesia, Injil sampai ke India, Injil sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Semua dunia. Iya, Injil. sudah sampai. Begitu. Jadi Abang Edis tuh yang selalunya orang kata-kata yang itu Ustadz cakap yang Injil itu dipalsukan bagaimana? Setuju kah Abang Edis atau tidak? Iya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah ada itu Injil dipalsukan. Injil dipalsukan itu adalah kerjaan orang-orang yang ya tukang penebar fitnah seperti itu Lina.
Ya, begitu. Jadi yang Abang Edis sekarang ini, Abang Edis, orang banyak berkata-kata di sini. Ya, kita sudah kena murtad, murtad. Apa maksud dia, Abang Edis? Itu murtad, murtad. Begini, makanya saya mau tanya sama Lina. Apa yang membuat Lina sampai sekarang masih menaruh Allah dan Muhammad di hatimu? Saya menaruh Allah itu di hati saya, Abang Edis. Mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa? Kenapa Kenapa? ya, Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Silakan. Ya, Abang Edis, tengok dulu saya. Hmm. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak, Abang Edis? Nah, Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak punya anak. ya dituliskan itu Bapak ya, Bapak kami Nggak di boleh. surga. Nah, Nggak begitu boleh. yang aku pahamkan. Tapi begini. Ya, Abang Edis, dengar dulu. Oke, Yang silakan. orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukkan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, dorong mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu, Abang Edis. Nah, Oh. begitu. Jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya, itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapa di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Itu Abang Edis Bukan, punya Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Bang Edis. Ya pertengahan bumi kita, ya kita bersembah sama dia, begitu. Kita sembah. Nah, inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini, Lina. Selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet, berbelit, muter. Makanya saya bilang gini, Lina. Ada, bukan di Saya hati aku tuh. Contohnya, Abang Edis kan di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah. Betul kah Abang Edis? Iya. Ya. Jadi kenapa? Bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Quran juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda, Lina. Ya Kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang Edis makin paham dorang lah. Bagaimana Abang Edis ini? Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung. Abang Edis Ya, bagi nampak kita kalau kepala saya sih botak sebegini, ya, itu. Lina. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena Ya, apa? Karena disimpan kata Allah itu nama apa, Abang banyak Edis? membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Oke, Makin hanya begitu, Lina. Yalah, begitu jalah Abang Oke. Edis ya. Abang Edis Baik, terima kasih Lina. Saya turunkan ya. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Abang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab menciumi batu di sana. Ya, itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti orang menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong, bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke. Abang Edis. Saya turunkan thank you. Lina. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Gemoy Muslimah ya. Agak sedikit naik coba, biar jangan saya pengen kita itu diskusi yang baik. Nggak boleh menghujat, ya kan? Ngomong fakta gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Gitu, oke. Oke, silakan Gemoy.
Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak Ya, begini aku loh, berarti- bisa nggak tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan, Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edi sini kalau aku perhatiin kalau live ya hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Saya tahu, saya lihat aura hembuskan. Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam, silakan. Ya, enggak ya kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang Satu-satu, kami diam- satu-satu. Minum air kencing unta. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya enggak ada gitu kesannya kan. Tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih Gemoy? Gemoy. Ya enggak Tadi apa-apa. katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Iya kalau cuman mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Bener sih itu kan di hadis dulu kan. Oh bener. katanya. Nah kalau begitu, begini. Ada kisahnya Bang Edis. Betul, Itu ada ada kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Iya, Lalu itu kan dia untuk datang. obat. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga bukan pakainya gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Nah, itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Iya, itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini. Karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu gini, saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu nggak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing. Mengawini anak di bawah umur. Kena sihir. Apalagi? Mengawini anak di bawah umur gitu, Siti Iya. apa? Berapa umur Tapi- Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya, kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat? Kesannya bagaimana? Ya, nggak cocok lah. Ya nggak namanya umurnya di bawah. cocok. Makanya saya bilang,
ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang enggak Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Bener lah kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? dulu kan nggak ada hukumnya ya, dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri teladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah. sampai detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, Patut berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun. ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok, di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu, itu memberontak, saya tahu. Gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Punya. Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus kita Sebentar, contoh pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu Sekarang enggak. dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang. Coba. Kenapa abang nyuruh Kan gitu? berat kan? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percaya lah. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Percaya? Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, dulunya. sebutkan satu nabi. Sampai 1001. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini, dulu memang Gemoy. nabi banyak. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap, tegap gitu loh. Tegap. Nah, gitu ya, silakan. Yuk, jangan malu-malu. Macet. Ayo, saya mengundang yang muslimah. Gini loh, saya diskusi dengan Anda itu baik-baik. Saya nggak ada menghujat-menghujat. Kalau sampai omongan saya itu tidak terbukti kebenarannya, saya terjun dari Monas. Yuk, silakan. Jangan macet, Gemoy.
Aduh, mental dia. Ayo silakan muslim yang lain. Silakan muslim yang lain. Ayo, saya berikan kalian kesempatan untuk naik. Yuk. Kita kasih naik, ada Gunung Serba. Ayo, Gunung Serba ID. Malam ini kita banyak muslimah-muslimah. Yuk, silakan yuk. Gunung Serba ID. Halo Gunung Serba ID, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim bang, foto profil wanita, tapi ternyata pria. Muslim bang. Muslim bang. Ya, silakan bang. Apa yang ingin abang sampaikan? Silakan. Cuman mau sampaikan kalau misalnya gimana ya bang, kalau misalnya lu mau, ini kan Edis nih kan? Betul. Nama saya Edis, betul. Terus kan, misalnya abang mau maksud abang itu gimana? Mau cari maksudnya gimana sih bang? Kan misalnya abang mau cari tahu tentang Islam. Cari tahu tentang yang buruk-buruk atau gimana bang? Berarti Anda percaya dalam agama Islam itu ada yang buruk-buruk? Enggak. Saya mencari tahu fakta sebenarnya tentang agama Islam, bang. Apa Islam itu? Saya cari tahu. Nah, kalau abang mau cari tahu, ini maaf nih bang, maaf ya. Kalau abang mau cari tahu, jangan cari tahu misalnya lewat saya ngomong gitu. Mending abang cari tahu dari Ustadz Abdul Somad. Oh salah bang, salah. Mencari tahu apa itu Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Iya, tapi kan nggak mungkin misalnya kita nggak ada guru bang. Bang, di Quran mana yang mengatakan kalau baca Quran tuh harus pakai guru? Kalau ada ayatnya, kalau kamu membaca Quran tanpa guru, kamu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh guru-guru di pondok pesantren biar mereka laku. Gimana? Seandainya itu tidak dipropagandakan, kalian akan baca Quran sendiri. Tapi supaya mereka itu terus-menerus tak ada kerjaan, mereka harus mempropagandakan itu. Kalau kalian baca Quran gak ada gurunya, kalian sesat katanya. Biar kalian jadikan sebagai guru. Nah, ketika mereka kalian jadikan guru, pondok pesantrennya ada isinya. Ya. Tapi bang kan kalau nggak ada guru kita sesat. Kalau misalnya kita baca buku. Oke, di mana dalilnya? Di mana ayat di Quran bahwa kalau membaca Quran tanpa guru sesat? Di mana ayatnya? Ya nggak, dalilnya nggak ada sih. Cuman iya, berarti kamu mengada-adakan, dan sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan tidaklah orang yang suka mengada-ngada itu, melainkan mereka ialah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. Ya bang, ini satu lagi bang. Silakan. Tadi kan abang bilang ada Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Ada Bapa yang mengutus Yesus, kemudian ada Yesus dan ada Roh Kudus. Apa pertanyaanmu? Itu tiga berarti ya Tuhannya? Iya. Tuhannya tiga? Ya. Tuhanmu aja dua. Tuhanmu itu dua, Muhammad dan Allah. Itu Muhammad utusan Allah bang. Iya, karena kamu pakai terjemahan. Terjemahan? Bang, nih ya, nih saya kasih. Tuhan itu apa sih bang, bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, bang, Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Bahasa Arab dari Tuhan itu adalah Rob. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat muslim, lawan-lawan debat saya, itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya. Saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun saya satunya ya, nih. Nah ini. Perhatikan ya bang ya.
Dengar ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu Rob. Itu bukan 1, 2 nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Jadi Rob kalian itu ada 3. Ada 2. Kurios kami ada 3. Oh, Ya. iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah 1. Oh, jadi gitu ya, Bang? Ya. Kenapa Oke, Anda Abang. mempermasalahkan kami punya 3 kurios sedangkan kamu punya 2 kurios? Kenapa? Kan kita diskusi, Bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya 3 kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya 3 Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya 2 Rob. Itu kalau diterjemahkan 2 Tuhan. Gimana kalian? Oh, Kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya 2 Rob itu tidak jadi masalah. Kami punya 3 Rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. iya Itu betul, tidak Bang. jadi masalah. Yang Itu jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai Robmu. Itu yang jadi masalah. Nah, seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi berada di jalan kegelapan ketika dia tidak menjadikan Bapa di surga, tidak menjadikan Yesus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Maka orang itu pasti berada di jalan yang sesat. Contohnya Anda. Karena Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu cium-cium batu. Akhirnya minum kencing. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Pak. Minum kencing itu menurut Anda itu jalan yang benar atau jalan yang sesat? Itu akibat Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Pasti kamu gak minum kencing onta. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Gak akan. Nah sekarang ini orang debat itu malah memperdebatkan kok salah mempertuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nggak salah itu. Memang itu yang benar itu. Menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Bapa Tuhan, menjadikan Roh Kudus Tuhan. Itu yang benar. Yang salah itu menjadikan Muhammad sama Allah Tuhan. Saya maksudnya mau naik ke sini juga mau tanya itu tentang Roh Kudus, Yesus, sama satu lagi apa itu? Bapa di sorga. Karena kan orang-orang Islam sering sebut kayak gitu. Iya, gini Bang, yang jadi masalah, orang itu mempermasalahkan kalau yang dijadikan Tuhan tuh hanya satu, begitu. Iya. Gini Bang, apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Banyak orang nggak tahu itu loh. Coba Bang, saya tanya dulu. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu? Apa maksudnya itu? Maksudnya? Iya.
Menjadikan sesuatu seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Sebagai penguasa ya. Iya, penguasa. Menjadikan sesuatu itu menguasai diri kamu. Itu maksudnya. Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu. Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini, Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya, Bang ya. Saya kasih. Nih, Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Sudah menjadi Rob. Sudah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Nih. Nih, Bang. Ini contohnya. Dia minum kencingnya hewan. Karena apa? Karena Muhammad sudah menguasai diri dia. Makanya menjadikan gini loh, Bang. Yesus belum menjadi Tuhan di hidupmu. Belum. Makanya kalau jadi Kristen artinya menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, Anda belum melakukan itu. Yang Anda jadikan Tuhan itu, yang Anda jadikan mengendalikan hidupmu itu Allah dan Muhammad. Makanya dulu sebelum orang jadi Kristen, Yesus belum jadi Tuhannya. Karena Yesus tidak mengendalikan hidup dia. Roh Kudus tidak mengendalikan hidup dia. Bapa di surga belum jadi Tuhannya dia. Karena Tuhannya dia masih yang lain. Gitu. Baiklah Bang, kasih ya. Nah, makanya Anda renungkan itu, Bang. Saya undang Anda untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan. Jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Pecat Muhammad sama Allah jadi Tuhan di dalam hati. Tidak akan sepertinya Bang. Salam dari Aceh Bang ya. Ya, silakan Bang. Ya, itu hak Anda. Mungkin malam ini belum, ya, tapi suatu saat nanti. Ya, ya silakan lagi yo. Saya undang muslim-muslim ya. Silakan. Silakan muslim-muslim ya, silakan. Silakan, mari kita berdiskusi dengan baik. Ayo. Ya, teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan naik jika kalian merasa bahwa kalian memiliki wawasan, terutama dari muslim ya. Memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang ini. Yuk, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Wah, Daeng Sahrul lagi nih. Oh, Kenangan. Salah pencet. Ya, silakan Kenangan. Oke, Kenangan tidak ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Daeng Sahrul tadi di mana ini Daeng Sahrul? Daeng Sahrul. Mana tadi Daeng Sahrul ya? Nah, ini dia Daeng Sahrul. Ayo silakan Daeng Sahrul. Silakan Daeng Sahrul. Ada. Silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera. Agak turun sedikit Daeng Sahrul. Ya, sudah. Ya. Edis, kamu buka itu, coba, Edis. Tenang dulu. Daeng Sahrul, saya pengen diskusi kamu duduk tenang. Biar saya nggak pusing. Oke. Duduk dulu, Tunggu, ambil tempat dudukmu, tenang. Ya. Oke. Coba turunkan dulu. Turunkan biar kita sejajar gitu loh. Oke. Ini saya cuma diskusi dengan kepala kalau begini caranya. Iya, saya tidak pakai baju. Oke. Silakan Daeng Sahrul. Kamu sudah mengakui yang barusan saya bicarakan tadi? Oke, saya mengerti. Kamu buka itu hadisnya Nabi Muhammad yang menyuruh minum air kencing. Coba kau buka. Baik. Coba tengok. Baik, kita bukakan hadisnya ya. Kita bukakan hadisnya. Oke, sudah terlihat di layar. Saya baca ya. Silakan. Dan sejumlah orang dari suku Ukdang Urana yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta yang menyuruh, coba kasih naik dulu. Nggak, ini tidak kelihatan. Menyuruh meminum apa itu? Coba tidak kelihatan. Menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Minum air kencing. Nah, terus. Gitu. Ya, jadi apa masalahnya? Oke, betul tidak Muhammad nyuruh orang minum kencingnya hewan? Yang menulis itu siapa? Yang menulis ya membuat hadis lah. Yang menulis ini hadis siapa? Yang menulis? Menurut riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu hadis-hadisnya. Siapa yang tulis itu? Oh, jadi kamu mengingkari? Bukan saya mengingkari, saya tanya. Karena kamu lebih pandai daripada ulama, oke? Yang menulis itu adalah para pengarang hadis. Namanya siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu siapa? Udah, kamu dibawa dulu. Ini kamu muter-muter aja, muter-muter Bukhari siapa. Giliran suruh minum kencing onta, kamu salahkan. Ayo silakan. Ini loh nih. Nih, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada sejumlah orang bla 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 nih. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta untuk menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya. Nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau siapa yang nulis? Udah dibilang nulis Bukhari. Gimana nekat yang nyata? Kalian kok mengingkari hadis ini sih? Nih, saya tunjuk lagi nih. Kalian itu jangan mengingkari hadis ini. Nih loh, saya kasih tuh bukunya ini bahkan ini nih. Ini udah ada buku ini. Nih, buku. Sembuh dengan air kencing unta. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Memang gak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan itu selain Muhammad. Gimana? Emang ada nabi lain suruh minum air kencing hewan selain Muhammad? Oh, gimana sih kalian ini? Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang keras dan godaan kalau tidak orang itu tak jadi pembalasan. Dalam nama Yesus, segala nama-nama menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerajaan surga dalam akhir ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.